kita berpegang pada Alkitab ya. Nah, di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Orang tidak bisa jelaskan tentang Tuhannya itu seperti apa gitu. Pertama kita harus percaya, baru nanti kita bisa percaya sama firman-Nya. Kalau kita nggak percaya Tuhannya sendiri, ya bagaimana kita percaya firman-Nya? Nah itu, jadi orang bisa percaya itu karena dia punya iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Ayat 6-nya mengatakan, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah gitu, yang sungguh-sungguh mencari Dia, karena dia percaya dengan imannya. Kalau akal ini manusia terbatas. Orang nggak bisa menjelaskan tentang Tuhannya sendiri dengan akal. Siapa yang bisa jelaskan Tuhannya dengan akal coba? Siapa coba yang bisa? Kalau Tuhan Kristen itu jelas, seperti Tuhan Bible itu. Tuhan misalnya memanggil Musa, lalu diberi hukum Taurat. Ya, ya baik. Jadi ya, pandangan jadi, saya. Oh, lanjut silakan Pak Martin. Nah, jadi Tuhan menyatakan diri bicara dengan Musa, gitu. Lalu di dalam kehidupannya juga bangsa Israel yang sudah dipilih Tuhan itu dituntun. Bahkan sampai sekarang mereka nonjol sekali di dunia ini. Mereka jenius karena mereka percaya Tuhan mereka gitu. Dan memang mereka dipilih oleh Tuhan. Dan ini bukti-bukti bahwa iman itu penting, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa mengharap sesuatu dari akal kita? Akal ini terbatas. Makanya dunia ini dengan akalnya mereka bunuh-bunuhan, mereka musuh-musuhan. Itu bukti kegagalan akal itu di situ. Orang benci-bencian, musuh-musuhan, sampai perang-perangan. Itu akal semua itu. Tapi coba pakai iman. Tuhan bilang jangan binasakan musuhmu. Layani mereka, doainkan mereka. Itu iman. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen gitu. Jadi walaupun difitnah, dianiaya, di seperti apapun, mereka berdoa saja. Nah disitulah iman tuh, tangguhnya iman tuh di situ. Kita tidak merasa kecewa dengan tantangan karena Tuhan juga sudah janjikan bahwa kamu akan dibenci oleh dunia ini. Karena memang kamu bukan berasal dari dunia. Karena aku memilih kamu bukan dari dunia. Nah Yesus ini bukan dari dunia, Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Nah ini harus kita percaya, dia beda dengan nabi-nabi yang lain tuh tidak berasal dari manusia yang berdosa. Kalau Yesus enggak, dia satu-satunya firman yang jadi manusia untuk membedakan dengan orang-orang nabi-nabi lain yang berasal dari manusia berdosa. Ini harus kita pegang. Sehingga kita yakin Yesus itu Tuhan itu karena dia adalah betul-betul menyatakan, Tuhan yang menyatakan diri. Firman yang menyatakan diri kepada manusia. Nah kalau ada yang bisa tandingi kehadiran Yesus ya silakan aja coba. Silakan aja buktikan kalau bisa. Itu. Jadi itu yang kita pegang tuh itu. Karena kita sudah pelajari yang lain-lain itu nggak bisa buktikan seperti kehadiran Yesus. Yesus itu firman jadi manusia. Tuhan sendiri menyatakan itu. Ini mau sampai berapa Jadi jam, bukan Pak? satu yang bukan yang ditebak-tebak aja, bukan. Soalnya ini bukan dipercaya gereja. begitu saja, ada bukti. Begitu. Masih kayak dulu Nah, ya. tinggal Jadi gini. orang mau percaya atau tidak gitu. Kalau yang tidak mau percaya ya silakan aja karena banyak ajaran yang lain kok. Tapi bagi umat Kristen Waduh, itu harus iman. panjang. Kalau tanpa iman lebih baik tidak usah jadi Kristen gitu. Bang Handi salah orang kayaknya, orang belum sehat kok dibawa ke sini. Gantian kita, Pak. Gantian Pak Martin, gantian. Ini bukan gereja, gitu loh. Jadi gini, uraian Pak Pendeta itu dari awal sampai akhir tadi itu adalah rasionalitas akal budi, bukan rasionalitas yang sebaliknya menggunakan data-data irasional. Anda menjelaskan itu menggunakan ilmu estetika loh, di mana estetika ini adalah manifestasi keindahan Tuhan yang karena akal maka Tuhan yang maha indah dan mencintai keindahan sehingga kita manusia itu bisa bernalar. Apa yang Anda sampaikan ini adalah cahaya yang mencerahkan, dan cahaya yang mencerahkan itulah yang disebut akal. Saudara tidak sadar kata Anda sambung dengan kata lain membentuk sebuah kalimat, itu adalah manifestasi dari akal itu sendiri, bukan iman.
Anda berkata-kata itu karena akal, bukan karena iman. Jadi apa yang Anda uraikan, Anda mampu memberikan sebuah garis pembeda antara apa yang Anda katakan kebenaran dan apa yang Anda katakan bukan kebenaran, antara apa yang Anda uraikan tentang Yesus, yang Anda mengunggulkan Yesus, itu bukan iman, itu akal. Akal yang Anda pakai. Jadi sejatinya kita sebagai manusia ini makhluk yang tidak bisa lepas dari akal. Di mana akal ini kita dapat mengembangkan beragam konsep. Dan konsep yang Anda kembangkan tadi itu adalah simbol-simbol bahwa makna-makna yang Anda katakan itu uraian daripada kata yang berasal dari akal yang ada di benak saudara, bukan karena iman. Imannya belakangan. Ketika Anda bertanya, siapa yang bisa? Itu karena iman Anda bertanya seperti itu. Tapi uraian kata demi kata membentuk sebuah paragraf, penyampaian, dan ada pesan yang Anda ingin sampaikan, itu adalah tata kerja akal yang ada pada diri saudara. Jadi akal kita ini mengajak kita untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang membuahkan yang disebut keyakinan, kepercayaan. Dalam bahasa agama disebut iman. Kita melihat sekaligus kita dapat merenungkan hakikat kita dalam dunia ini adalah bisa berdiri, bisa duduk, bisa memberi sebuah karya karena kita menggunakan akal. Iman itu jurusan kedua. Jadi sekali lagi saya katakan, rasionalitas akal budi terbentuk. Kenapa? Karena memang itu dasarnya kita adalah makhluk yang berakal. Lalu kemudian dikuatkan oleh budi pekerti jiwa manusia, di mana jiwa kita ini memiliki pekerti yang luhur dikarenakan kita sandarkan kepada pola akal, bukan karena iman. Jadi rasionalitas yang kita punya itu adalah dikuatkan oleh estetika yang membuat dunia menjadi berwarna, uraian kita berwarna, cakupan kehidupan kita berwarna. Karena apa? Karena akal. Bukan hanya sekedar kesadaran struktural saja, bukan. Karena kita sadar bahwa kita butuh keselamatan, maka keselamatan itu kudu harus ada begini. Tidak sesederhana itu. Iman yang Anda bangun itu bukan hanya sekedar kesadaran terstruktur yang menuntun kemudian saudara sebagai manusia dalam keragaman sistem norma, di mana Anda beragama, Anda merasa punya etika, punya norma, punya tata cara dalam menyembah kepada apa yang Anda sembah. Itu bukan hanya berasal daripada iman. Itu adalah struktur yang tersadarkan karena adanya rasio yang ada pada diri saudara. Nah, rasio inilah yang disebut akal, cara kerja akal. Jadi aneh saja ketika saudara pergi ke gereja masih menggunakan baju, masih menggunakan celana, tetapi Anda melupakan bahwa Anda menggunakan pakaian itu bukan karena iman, tapi karena akal. Anda ke gereja kenapa menggunakan baju, kenapa menggunakan celana? Karena akal yang Anda pakai, bukan iman. Kenapa enggak menggunakan iman saja? Di mana iman ketika dia duduk, maka apa yang menjadi poin penilaian norma, etika, estetika, atau aturan-aturan itu tidak kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menilai sebuah iman. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihi Tuhanmu bukan dengan iman, dengan akal. Kenapa? Karena dengan akal iman itu bertumbuh dengan positif. Ketika saudara membawa Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berbicara iman secara cakupan ilmu. Betul. Tetapi iman itu bisa benar kalau iman itu berdasarkan akal. Bukan hanya semata iman. Iman itu nomor 2. Akal. Nah, coba saya berikan kesempatan, kita berikan kepada saudara untuk menjelaskan lagi. Saya yakin sekali kata demi kata Anda susun dengan pola akal, bukan pola iman. Silakan. Iya. Nah, itu dibuktikan oleh dokter-dokter teologi. Mereka itu berpegang pada filsafat yang mengabaikan iman. Jadi mereka berpegang pada akal semata-mata. Satu yang empiris gitu ya. Satu yang jelas, yang nyata, yang bisa diterima akal. Itu teologi liberal itu. Kalau Anda perhatikan, pemahaman teologi liberal itu akan jadi masalah itu. Dan itu ada sekarang ini. Ya, seperti Yonatan Purnomo nyalah-nyalahkan Alkitab. Memang seperti itu. Jadi kalau orang menggunakan akal, pasti dia menolak Alkitab.
Dengan Yesus Tuhan pun tidak bisa diterima dengan akal. Hanya oleh Roh Kudus orang bisa percaya Yesus Tuhan. Makanya non-Kristen tidak ada yang bisa percaya Yesus Tuhan karena pakai akal. Hanya oleh iman. Ya, itu 1 Korintus 12 ayat 3. Hanya dengan iman, dengan Roh Kudus yang bisa menuntun orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nanti kita punya dasar ada. Dan Alkitab pun mengatakan itu. Jadi pemahaman logika ini itu adalah teologi liberal. Ya. Sedangkan orang Kristen harus berpegang pada iman saja. Itu. Harus berpegang pada iman. Tanpa iman karena akalnya sudah rusak oleh iblis. Akalnya sudah rusak di Taman Eden gitu. Makanya orang pintar sekali. Akal-akalannya pintar sekali. Itu kita sudah buktikan di dunia ini. Manusia itu akal-akalan. Mereka menolak kebenaran. Karena berpegang pada akal. Akal itu adalah pementingan diri sendiri. Mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Dan umumnya mereka yang gunakan akal itu ya, begitulah hubungannya dengan orang kurang bagus gitu. Nah itu bukti-bukti bahwa iman itu dominan dalam kehidupan ini. Tanpa iman hidup ini kacau gitu. Itu yang menurut pengalaman saya. Selama saya hidup tuh yang saya lihat itu. Saya juga pelajari semua. Bagaimana orang berpegang pada akal dan mereka itu akan terbatas. Makanya banyak orang menolak Alkitab itu karena Alkitab itu bicara tentang hal rohani yang harus dengan iman. Begitu masalahnya Juma ya. Oke, baik. Ini kita berbeda. Jadi Anda berpegang dari Islam, dan kita Kristen itu memang tidak nyambung memang. Begitu. Oke, baik. Begini, kita nggak berbicara mengenai agama dulu ini, Pak. Kita berbicara mengenai akal dan iman. Di mana hal yang tergantung dari dua pola ini adalah kebenaran yang berasal dari kata benar. Pandangan kami sebagai seorang Muslim, benar itu adalah manifestasi hasil daripada kerja rasional, akal. Sementara Anda berfokus kepada iman, di mana kebenaran itu terletak kepada iman. Ini adalah hal yang keliru. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Akal ini adalah makhluk materi yang pencipta kita, Islam ataupun Kristen, memahami tentang keberadaan Tuhan. Akal, makhluk materi yang Tuhan sajikan untuk kemudian akal ini ditanamkan dalam materi fisik kita sebagai manusia. Jadi akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita manusia, Islam ataupun Kristen, mampu membedakan segala segenap sesuatu yang merupakan kualitas-kualitas sebuah objek. Itu fakta itu. Kristen punya akal, Pak Martin punya akal. Akal ini dipakai untuk memahami ini benar, ini salah. Bukan iman, Pak. Bukan iman yang dipakai untuk menelaah benar salah sesuatu, bukan. Tapi akal. Contoh, ketika kita disajikan sebuah data, Al-Quran mengatakan Isa Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Masuk akal enggak? Masuk akal. Sekarang Yesus juga menyatakan dirinya sebagai Rasul untuk Bani Israel. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nah sekarang mana polanya kebenaran itu? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka kemudian mengenal Yesus Kristus. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kebenarannya adalah orang bisa selamat mendapatkan hidup kekal karena mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kebenaran. Iman muncul. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai pengutus. Sekarang di mana pola akal kedudukannya pada saat iman kemudian bereaksi dengan mengatakan membantah dalil? Iman saudara mengatakan keselamatan itu adalah percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dalilnya mengatakan keselamatan itu percaya Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ayo, kita berunding antara akal dan iman. Kita dudukkan data ini. Kira-kira yang mendapatkan poin kebenarannya akal atau iman? Saya simpulkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Mengenal. Benar-benar mengenal. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Ketika manusia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, maka kata Yesus, itulah hidup kekal itu. Itu akal. Sekarang Anda membawa iman. Iman saya, ya Yesus itu harus kita kenal sebagai Tuhan itu sendiri yang nusul ke bumi menjadi manusia. Itu iman. Nah sekarang
Kira-kira kebenaran ini duduk di mana? Akal atau di iman? Pada poin ini, Yesus adalah utusan Tuhan untuk kita kenal agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu akal. Iman, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia supaya kita bisa hidup kekal. Itu iman. Sekarang coba ayo kita jujur. Ketika akal merupakan makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia, akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Yesus objek, begitu kita lihat, kita bisa membedakan dia ini binatang, dia ini malaikat, dia ini manusia, dia ini Tuhan. Anda mengatakan dia Tuhan. Akal mengatakan dia adalah manusia. Iman Anda mengatakan dia Tuhan. Lalu kemudian pola yang Yesus berikan, hidup kekal, mengenal dia sebagai Tuhan. No, mengenal dia sebagai utusan Tuhan, yaitu manusia. Coba, sadar enggak Anda di situ? Silakan. Oke. Jadi kalau Anda bicara soal hidup kekal itu hanya bisa diberikan, dipastikan oleh Yesus. Ya, hidup kekal itu makanya dikatakan di Yohanes 17 itu hidup kekal, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu yang mana? Yang menciptakan alam ini. Ya. Dan Yesus sebagai yang diutus. Yesus yang diutus ini bukan manusia biasa. Mulai. Ini yang orang tidak percaya itu di situ. Yesus ini firman yang jadi manusia. Sekarang marah dulu. Bukan Pak Martin. Bukan Pak Martin. Bukan. Saya Ini belum selesai. Justru karena Anda tidak menggunakan akal, saudara. Saya ngomong, Anda sabar. Kan sudah dua. Anda dua kali, saya dua kali. Anda dua kali, saya sudah dua kali. Ini kita tiktokan. Anda mengatakan hal ini itu karena akal-akalan, Pak Martin. Anda sudah akal-akalan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Utusan, di sini utusan itu ada seperti nabi-nabi, rasul juga utusan. Tetapi beda dengan utusan nabi-nabi dan rasul. Hidup kekal ini yang Anda tidak tahu karena Anda pakai akal. Hidup kekal itu, hidup Tuhan. kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Dia itu firman yang menjadi manusia, menjadi utusan, firman yang menjadi utusan. Anda mencoba memainkan akal di sini. Dasar-dasar kita percaya. Anda mencoba memainkan akal-akalan Anda. Yang lain kan Allahnya tidak ada. Yesus mengatakan, di mana Yesus mengatakan? Saudara, Anda jangan Pak Martin, saya. maafkan saya saudara, maafkan. Ini dalil. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka percaya aku adalah firman yang menjadi manusia. Mana dalilnya? Itu kan sudah dikatakan Yohanes 1 ayat 1 ayat 3, Yesus yang saya minta. Yesus yang saya minta, Pak. Bukan pengarang Yohanes. Yesusnya. Kenapa Anda lebih percaya sapi betina, binatang ternak? Yesus kenapa lari? Kenapa lari ke sana? Kenapa? Karena ketidakberdayaan Anda menghadapi kebenaran itu dengan iman Anda yang konyol itu. Makanya Anda lari kemana-mana. Ini kita berbicara mengenai akal dan iman. Saya mengambil data. Anda harusnya data bicara yang sangat sederhana. Saya bicara Alkitab. Ya saya membahas tentang apa yang diurai. Anda menghujat akal sehat. Bicara Al-Quranmu. Sudah panik kan? Bicara tentang Al-Quranmu, udah saya panik. bicara tentang Alkitab saya. Udah panik. Kenapa? Karena memang agama Anda itu adalah agama yang dibangun dari pola mematikan akal sehat. Jangankan akal sehat manusia, pengetahuan Tuhan pun ditawan oleh Paulus. Inilah Anda. Anda tusuk gigi pun Anda bisa sembah kalau hanya iman. Inilah yang dikatakan iman tanpa ilmu itu buta. Iman tanpa akal adalah gila. Jadi memang nggak cocok. Yesus sendiri mengatakan kasihilah Tuhanmu bukan dengan iman, tapi dengan akal. Orang yang berakal sehat menjadikan pola akal sebagai filter menerima segala sesuatunya akan bertumbuh imannya dengan kualitas kebenaran hak dan menghindarkan dirinya kepada kebatilan. Sementara Anda rangkulan dengan kebatilan, Anda rangkulan dengan kesesatan, Anda rangkulan dengan kebinasaan, tetapi Anda mengakalinya itu adalah sebuah kebenaran. Pret. Kebenaran itu adalah titisan dari pola berakal, bukan beriman.
Jadi iman yang betul adalah iman yang lolos dari akal. Kalau ada iman itu kemudian tidak lolos dari akal, itu bukan iman, itu keyakinan, aliran kepercayaan, asal percaya doang. Jadi Pak Martin, selamat malam. sekiranya hal ini kemudian bisa membuat Anda menjadi sadar dan waras. Ingat, Anda keluar rumah menggunakan celana, tidak menggunakan keadaan bugil, itu bukan karena iman, tapi karena Anda menggunakan Coba akal. saya ikuti kamu cuma. Kenapa Oke, saya ikuti kambing kamu keluar dulu. dari kandang tidak menggunakan sempak? Karena kambing Sebentar, tidak Cuma. menggunakan akal. Kambing hanya menggunakan insting kepercayaan. Oke? Kalau Pak Martin kemudian tidak juga menggunakan akal, saya minta mulai besok keluar rumah jangan menggunakan sempak, Pak. Keluar tanpa menggunakan pakaian. Ya, cukup menggunakan iman saja. Tidak usah pakai akal. Anda merasa malu, Anda merasa lapar, merasa ngantuk, itu karena insting akal. Oke, bukan karena iman. Aduh, kayaknya saya lapar deh. Menurut imanku, saya lapar sekarang ini. Pret. Oke, Bang Juma. Akal itulah yang menjadi pembeda kita dengan binatang. Kalau ada manusia mematikan akal, berarti manusia itu mencoba menjadikan dirinya menjadi binatang. Titik. Oke, Bang Juma. Saya mau tanya, ketika Nabi Muhammad ke langit ketujuh itu masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa tidak? Nah, masuk akalnya di mana? Masuk akalnya karena yang memperjalankan dia itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha berkehendak. Ketika kamu masuk dalam pencipta itu bukan akal lagi gimana? Oh, salah kamu. Salah. Kenapa bisa kau katakan tidak bisa masuk akal? Karena kamu kemudian ingat, dalam ajaran agama Islam segala aspek ketuhanan itu rasional. Tuhan Maha Kuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Tuhan Maha Berkuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Maha Pencipta, Maha Berkehendak. Berkuasa nggak? Berkuasa. Maha berkehendak nggak? Maha berkehendak. Masuk akal nggak itu Tuhan melakukan itu? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Sudah dibatkan dengan Tuhan. Tuhan dilahirkan manusia. Yang tidak masuk akal itu Tuhan keluar merangkak dari kubur. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit perut. Yang tidak masuk akal itu Tuhan kelaparan. Yang tidak masuk akal itu Tuhan ditetein, disunain, dimandiin, diceboin. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan memperjalankan hambanya dari bumi sampai ke langit, ya rasional dong, masuk akal dong. Piye to Mas? Itu masuk akal. Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit perut. Kenapa masuk akal? Yang tidak masuk akal itu Tuhan mati dibunuh manusia. Tapi kalau Tuhan membunuh manusia, itu masuk akal. Itu masuk akal. Tuhan memperjalankan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masuk akal. Yang maha penguasa memperjalankan hambanya dari bumi ke langit, langit ke bumi. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, yang tidak masuk akal itu Tuhan naik perahu. Itu malam perjalanan. yang tidak masuk akal itu Tuhan naik perahu. Dan tidak masuk akal itu Tuhan makan ikan goreng. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit gigi, kena panu. Yang tidak masuk akal itu Tuhan kena petir. Kalau Tuhan memperjalankan ciptaannya dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Madinah, dari Madinah ke Papua, dari Papua ke Amerika, dari Amerika ke Malaysia, masuk akal. Kalau yang memperjalankan adalah penciptanya. Apa yang tidak masuk akal di situ? Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan beol dan lupa cebok. Nah, itu tidak masuk akal. Begitu Saudara Petra. Kok dari dulu gini aja terus dari kamu itu? Apa? Emang dasarnya agamamu sudah irasional, abang.
Jangan sakit hati. Memang agamamu agama yang tidak masuk akal. Mana datangnya? Tuhan turun ke bumi, menjadi manusia, dibunuh manusia, berdoa kepada Tuhan yang lain. Itu tidak masuk akal memang. Beda dengan agama kita, masuk akal. Tuhan membuat hambanya terangkat dari langit, dari bumi ke langit, masuk akal. Tuhan mengutus hambanya dari langit turun ke bumi, masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan kena diare. Itu tidak masuk akal itu, Bang. Jangan lah. Tuhan itu dikejar-kejar sama tentara Romawi, itu tidak masuk akal. Sabar dulu. Kita bahas dulu tentang Muhammad ke-7. Masalah generasi. Coba. Gini. Kutanya dulu samamu, Saudara Petra. Apakah Tuhan, dengar. Apakah Tuhan berkuasa memperjalankan manusia dari bumi ke langit? Berkuasa enggak Tuhan itu? Oke, saya jawab ya. Ya. Menurut manusia, perjalanan manusia dari Itu menurut manusia, Tuyul. Yang saya tanya, Tapi kalau berkuasa, dikatakan akal, yang namanya akal berkuasa Akal enggak itu manusia Tuhan? enggak? Berkuasa Buat enggak manusia Tuhan akal. memperjalankan ciptaannya dari bumi ke langit? Berkuasa enggak Tuhan? jangan mute lah. Berkuasa enggak Tuhan memperjalankan hambanya dari bumi ke langit? Oke, sebentar ya. Jangan Berkuasa mute nggak? ya. Oke, berkuasa. Oke. Berkuasa ya sudah. Itu masuk akal. berarti Karena dengan kuasa Tuhan Tuhan ini klaim, kan? dalam akal kita maha kuasa. Menurut Dengan akalmu, klaim, kan? Saudara Dengan Petra, klaim, kan? menurut akalmu, Dengarkan Tuhan dulu, itu maha dengarkan kuasa dulu. enggak menurut akalmu? Dengarkan dulu. Menurut akalmu, Tuhan itu Dengarkan maha kuasa dulu. enggak? Dengarkan dulu. Memang kamu katakan berkuasa enggak? Kamu katakan kan? Menurut Nah, akalmu, Tuhan itu maha kuasa yang enggak? namanya, dengarkan dulu Juma. Menurut Ya akalmu, ampun. menurut akalmu yang kecilnya Ya seperti tai ampun. cicak itu, Dengarkan dulu. apakah Dengarkan Tuhan dulu. menurut Dengarkan akalmu dulu. maha Dengarkan dulu. kuasa? Dengarkan ya, gini Juma. Yang namanya sudah kamu libatkan dengan kuasa Tuhan, itu jangan campuri dengan akal manusia. Sekarang saya tanya akalmu. Yang namanya sudah- Menurut akalmu, yang namanya menurut sudah akalmu, kuasa Tuhan, menurut tidak bisa. akalmu, menurut akalmu nih, jangan Yang menurut namanya akalku. sudah kuasa Tuhan, Menurut Juma, menurut itu tidak akalmu. bisa. Oh, enggak bisa diskusi dia, teman-teman. Lemparkan aja ke kandang ayam. Gampang yang dipertahankan. Menurut akalmu, Petra, apakah Tuhan itu maha berkuasa? Ya iya dong, Bang Suma. Menurut akalku, Tuhan itu maha kuasa. Pasti diakui itu. Tidak mungkin si Petra ini mengatakan, menurut akalku Tuhan itu tidak maha kuasa. Berarti dia sudah gila. Menurut Tuhan, menurut akalmu, apakah Tuhan itu maha kuasa? Pasti Petra menjawab, ya Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, menurut akalmu, berkuasa tidak dia memperjalankan hambanya, ciptaannya, manusia yang diciptakannya dari bumi ke langit? Pasti kau jawab dengan jujur. Kalau kau jujur, tidak bohong, pasti kau mengatakan, Tuhan yang maha berkuasa, tentu berkuasa memperjalankan hambanya, ciptaannya, manusianya, dari bumi ke langit. Udah selesai. Jadi di Islam itu akal dulu baru iman. Makanya umat Islam itu tidak mau kemudian percaya Tuhan turun ke bumi keluar dari rahim manusia. Iya, mama, nenen. Islam itu tidak percaya yang begitu-begitu. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Tapi kalau di Islam ada manusia lemah, terangkat kemudian dari bumi ke langit, oleh karena pencipta langit dan bumi yang mengangkatnya. Jangankan manusia, kuman pun bisa diangkatnya dari bumi sampai ke langit. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Pahami itu.
Islam itu luar biasa kebenarannya. Jadi kalau ada kemudian Tuhan atau kepercayaan mengatakan, Tuhan saya dibunuh dan saya sedang mencari mayatnya, entah siapa yang mengambil mayatnya Tuhan saya, itu lelucon. Itu bagi umat Islam itu lawak-lawak yang untuk masuk ke lutut aja nggak bisa, apalagi masuk di akal. Yakin itu. Neng, tolong buatkan abad teh sayang. Kalau Tuhannya Gurunda, Tuhan diangkat naik ke bait suci, masuk akal nggak? Nggak tahu lah dia itu. Aduh, kasihan si Petra. Hasibuan, belum sadar si Petra. Hasibuan Kristen toh. Hasibuan, user. Suara saya kencang Saudara? kali ya Bunda. Tidak terlalu Ji, masih batas wajar. Oh, sorry. Saya lagi semangatnya ini biar anak gadis saya bangun untuk buat teh. Kode sebenarnya itu kalau bapaknya sudah ke restoran itu, abahku ini lagi haus pasti. Insyaallah ya. Hasibuan, kok kenapa Hasibuan ini? User. Hasibuan di Islam kah? Coba kita tengok kawan ya. Kayak Islam sih, user. Aduh. Masya Allah ya. Benar. Masuk akal katanya kalau Tuhannya minum susu. Kata kawan kita, Tuhannya Tuhannya diperjalankan oleh iblis dari rumah ke padang gurun, masuk akal katanya. Tapi Tuhan memperjalankan hambanya tidak masuk akal. Tuhan diperjalankan iblis masuk akal. Cocok juga ini, cocok kok. Makanya Tuhannya dibawa naik ke bumbungan bait suci. Tuhan diperjalankan iblis masuk akal. Sing penting imani saja. Nah itulah murid Pak Martin. Hanya sering saya katakan Gurunda, mereka itu akalnya sungsang, Oh iya. Maksudnya apa itu Bang? Capcay? terbalik. Oh kebalik. Iya. Ada tuh yang paling lantang itu membahas tentang kebenaran di agama kami, hanya kebenaran. Dengar-dengar dia sedang menghamili seseorang katanya ya. Iya, disuap 30 juta. Wow, anak-anak Tuhan ini kan? Iya, disuap 30 juta untuk digugurin. Wow, anak Tuhan lagi menghamili korban murtadin dan disuruh murtadinnya itu untuk menggugurkan kandungan dengan 30 juta. Wow, inilah orang-orang kayak gini nih yang bikin berasap kuping, berbicara mengenai kebenaran, mewakili agama, tapi perbuatannya biadab. Gila. Gak usah ini ku bilang, gak usah kau tanamkan benihmu, cabut aja cepat-cepat biar kau gak dipermalukan Tuhan. Aduh. Yang satu menghamili Gurunda, yang satu kumpul kebo dengan yang punya sendal warna pink. Waduh. Di Amerika. Benar-benar ini anak-anak dewa ini lucu-lucu memang kelakuannya. Oh, lagi mempraktekkan kitab Amsal. Amsal. Waduh. Parah. Di siang malam marah-marahi umat Islam, hujat Islam. Pernah debat sama aku, menang katanya dia menang. Dimenangkan sama Yuri. Yuri pun diangkat sendiri tanpa ada intervensi Islam. Menang sendiri, diatur sendiri, ujung-ujungnya kemenangannya hadiahnya menghamili orang. Aduh, parah loh. Bicara tentang firman lu katanya anak-anak Tuhan kok hamili murtadin. Aduh, Masya Allah. Padahal ada istrinya kan ya? Dia punya istri kan? Punya. Punya istri, hamili wanita yang dimurtadkan. Ini wanita juga ini bodoh dan bahlul. Wanitanya juga punya suami, Gurunda katanya. Bagus. Punya suami itu ceweknya.
Aduh, mama manras yang gue tay. Udah keadaannya sedikit, diandalkan yang sedikit ini, ternyata perbuatannya bajingan. Itu lagi mempraktekkan rudal kudus, Gurunda. Oh, Rudal kudus. rudal kudus. Bikin malu aja saudara kita Kristen. Aduh, kasihan saudara-saudara Kristen kita yang masih baik, yang mau belajar. Aduh, bangga sama dia. Tiap malam dia hujat Islam, Nabi Muhammad dihujatnya, petantang petenteng, menantang Bang Suma untuk diskusi di Filipina, di luar negeri. Aku bilang saya datang ke kampungmu, nangis. Sekarang perbuatannya lebih dari binatang. Binatang melakukan itu wajar, ini manusia, anak Tuhan lagi katanya. Aduh, mana tampil pakai baju koko lagi, pakai kopiah. Kalau dia berdebat, ternyata binatang. Mengecewakan sekali. Ya, Itulah Acos. makanya saya menyebutnya roh kematian. Tidak pernah saya menyebutnya roh kehidupan atau roti kehidupan, roti kematian yang aku sebutnya. Mulutnya modal mulut kebiduan. doang. Mulut cuman modal congor, tapi kepercayaannya tidak masuk ke hatinya, cuman aksesoris doang. Roti kebegoan. Itu mencemarkan dunia apologet itu namanya. Betul, Gurunda. Iya. Kita ini kan orang Kristen maupun orang Islam yang berdebat agama itu kan sejatinya orang-orang terbaik lah dari wakil agama itu. Ya jagalah kalau mau kali maksiat, ya sembunyi-sembunyi lah. Dan upayakan jangan sampai orang lain tahu, cukup kamu yang tahu dengan Tuhanmu. Aduh, kecewa saya sebagai seorang apologet, meskipun dia Kristen ya, tapi sejatinya menurut saya pembela agama itu adalah orang-orang yang menjaga marwah. Tapi kalau kayak gitu kasihan saudara kita Kristen, wakilnya adalah binatang rupanya. Itu chat-chatnya itu perempuan itu sampai ke saya juga loh. Aku dihamili bang, aku diginiin bang, digituin bang. Terus aku disuruh menggugurkan anak saya bang. Aduh. Ya kalau yang sandal pink itu kalau dia perempuan masih masuk kelas, tapi kalau dia laki-laki bahaya juga itu. Parah ya. Lanjut teman-teman. Dedi, Muslim. Dedi. Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Gurunda. Jadi gini, Gurunda. Iya. Saya pun jadi cemas jadinya, Gurunda. Karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Nah, neraka ini kan bahan bakarnya setan, jin, dan orang kafir. Nah, kalau Oten punah, gimana itu, Bang Zuma? Nggak ada bahan bakarnya, Bang? Jadi saya juga cemas nih, Gurunda. Kalau Gurunda Oten nggak ada lagi, gimana ini ceritanya? Artinya kalau Tuhan sudah menghendaki stoknya untuk neraka udah habis, bahan bakarnya udah cukup itu. Udah cukup bahan bakar. Itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bunda, Iya. sehat-sehat. Sama-sama. Semuanya. Sama satu orang Bunda, aja terima itu kasih. RK Rudal Kudus udah cukup itu bahan bakarnya. RK singkatannya Rudal Kudus sekarang guys. Oh, rudal kudus gitu ya. Jadi itu Gurunda, saya juga cemas nih karena neraka sudah diciptakan Allah. Nah, bahan bakarnya habis nanti Gurunda sikat semua. Gimana itu? Artinya kita sedikit meredupkan api neraka abangku. Gitu. Iya kan ya? Iya. Jadi gini Gurunda, apa ya? Manfaat Rudal dari kudus. apa?
luar biasa Gurunda. Saya sehat Gurunda. Pamit saya. Iya, Assalamualaikum iya, warahmatullahi makasih, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Kang? Rudal Kudus. Oh, Rudal Kudus. Bagus juga namanya. Yang perempuan ada suaminya juga. Katanya ada suaminya. Waduh. Dia ada istrinya juga. RK ini katanya sih ada, tapi saya belum pernah lihat dan belum pernah dengar juga. Waduh. Mungkin Rudal suaminya tidak kudus ya, jadi dia cari yang kudus. Mana ada kalau dia masih kuluk disebut kudus, enggak lah. Ya itu akan Gurunda nak bilang sini RK kudus ki Rudalnya. Deh. Ya baby. Oh infonya janda anak satu. Entahlah ya teman-teman. Intinya jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ayo teman-teman Kristen. Teman Kristen, ayo yuk. Ayo umat Rudal Kudus, silakan naik umat Rudal Kudus. Jangan malu-malu. Yati Sara ini multi ada apa saudari? Mbak Yati Sara, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet rupanya. Aku kira dia mau menanggapi Rudal Kudus. Bukan. Niko Sapu, Kristen Muslim, Niko. Oh Niko, saudara Niko, Kristen. Ahmad, assalamualaikum. Cepat-cepat saya kok ngomongnya disapa Ahmad. Kasih nak. Ahmad. Salah pencet kayaknya dia. Ayo teman-teman Kristen semangat naik. Kasanopa. Kasanopa. Kasanopa, Kristen Muslim. Kasanova. Aduh ya Allah. Banyak salah pencet ya. Muhyar. Banyak salah. Kok udah tengah malam begini. Dia mau pencet istrinya malah pencet ini tombol. Pito, Kristen, saudara Pito. Oh, Pito. Inyor Pito. Salah pencet. Banyak salah pencet kok tengah malam ya. Putra Pito. Kristen Muslim, saudara. Putra. Pada ngigo ini sampai salah pencet. Pito, Putra. Ada nih teman-temannya. Kadang kalau dia lihat
dia bahas kisah perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu, menurut mereka nggak masuk akal. Tapi Tuhan dilahirkan, disusui masuk akal. Heran aku. Akalnya nggak bermain. Xiao. Banyak salah pencet Rostina. Nah, ya. Aku minta. Mampus bang. Ya. Tuh kan salah pencet. Dia mau pencet suaminya, dia pencet tombol HP-nya. Al Faruq. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang disampaikan? Mau bagi warisan? Bang Handi umumkan duluan Pak Bang Maroto, Dan Bang Handi Bang Kiang Santang, masalah tetap buka semangat puasa nanti. dan selalu sehat. Ya Bang, terima kasih ya mewakili. Ya, yang makasih baik. banyak. Syukuran Bang. Jazakallah khairan katsiran Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, buat teman-teman tolong dibantu tab-tab layar, posting ulang dan di-share-share ya. Jangan lupa loporenya digas ya guys. Loporenya digas biar komalnya kuat. Tadi hampir kena rungkat juga. Yang Kristen naik silakan. Bang Alpa Sukron ya Bang Alpa. Pupu papa. Di Kristen ini. Assalamualaikum. Muslim ya, itu Waalaikumsalam warahmatullah. bendera siapa itu Bang? Itu toilet di rumah saya, Bu. Bagus kan? Hah? Itu toilet, di rumah toilet. saya. Nyaman itu, Bu. Oke Bang. Enggak, kasih saran aja, Mas. Silakan. Saran aja bagi hutan yang naik, kalau mampu baca original text Bible 1 lembar, nanti saya kasih hadiah Indomie 5 kardus. Ya udah Indominya aja dulu kirimin ke saya Bang. Gampang. Enggak, yang masalah hutan oten. yang mampu baca original text. Iya, Maksudnya nanti kan kalau nanti. ada oten yang bisa saya kasih, kalau nggak ada yang bisa saya makan gitu loh Iyo, Bang. ngapain kasih ke oteng? Tuh. Kasih ke Akang. Kan gitu Nggak usah kan. kasih ke oteng. Ini kan spesial khusus untuk umat terjemahan, Bang. Gitu. Sekarang bukan umat terjemahan Bang, sekarang umat rudal kudus. Oke. Siap. Lanjut. Saya di bawah aja. Siap. Assalamualaikum. Makasih, Salam Bang. buat Bang Juma. Semangat, Bang. Bang Juma. Iya, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ker, Rakalun, aduh semua muslim kayaknya ini. Oten, kau di mana Oten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bang, kenapa multi Bang? Apa yang disampaikan Bang? Raka, Kristen, Muslim? Enggak. Bang, kita turunkan ya. Bang Ken. siap. Oh, kertas, Bang, kertas. Ya Bang. Assalamualaikum. Raka, ya Allahu ya Rabbi. Bentar izin. Teman-teman izin ya, teman-teman izin semuanya sebelum ada oten. Gurunda izin juga. Ini ada seorang mu'alafah yang kena musibah. Dapat kabar barusan, entah musibahnya apa. Sekarang beliau ada di Rumah Sakit 128 Kramat Jaya kayaknya ini ya. Kalau nggak salah ya 128. Kita spill dulu. Ini lagi di sekarat dia. Ini seorang mu'alafah ini. Siapa dia? Seorang mu'alaf, dia mu'alaf. Sekarang dia dari stasiun, sekarang dilarikan ke rumah sakit 128 Kramat Raya ya, Kramat Raya. Akang tahu dia mu'alaf dari mana, Kang? Keluarganya? Ini ya ada berita dari satu yayasan juga.
Minta Saudara. doanya ya buat teman-teman semuanya, minta doanya buat kesembuhannya seorang mualafah ini. Tapi kita mau pastiin, insya Allah kalau misalkan benar, insya Allah malam ini saya meluncur ke sana. Gurunda izin. Iya Kang, ya Kang. Hati-hati, jangan lupa tidur. Bang FN ada di bawah itu. Bang FN naik, Bang Wawan. Gurundanya udah ada di atas. Bang Wawan. Bang FN naik aja, udah saya jambak Bang FN ya. Yang ateis itu Gurunda. Oh, iya silakan. Beliau ada di bawah. Dendam beliau Kang? Gara-gara Gurunda saya jadi terguncang, jadi pengen masuk Islam. Ini Bang Juma harus tanggung jawab katanya. Bang FN, naik Bang FN. Udah stay ya, udah santai ya Bang FN. Tadi sibuk. Ayo naik. Bunda Emira tolong diiniin Bang FN-nya. Mudah-mudahan dapat pencerahan malam ini. Silakan Bang FN. Udah saya jambak atau multi aja. Sekali lagi silakan Bang FN. Semoga ada hidayah malam ini buat Bang FN. Sudah aku jambak. Iya. Barusan ada komen Bang FN-nya. Silakan Bang FN. Mudah-mudahan ada hidayah malam ini buat Bang FN. Pak Juhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Gurunda. Ini kan saya kan seorang ojol gitu kan. Udah berapa kali saya dapat misionaris gitu. Gimana menanggapinya secara biar orang tuh nggak terus-terusan untuk mengajak gitu. Mohon pencerahannya sedikit. Misionaris? Iya. Ngajak? Karena murtad? Mengajak. Mereka memberikan buku macam komik-komik gitu berupa gambar-gambar apa gitu, buku-buku bacaan. Disuruh bawa ke rumah, terus itu berdiskusi dengan mereka gitu. Bagaimana Gurunda menanggapinya? Ya ditanya aja. Saya kalau ikut abang, apakah Yesus juga adalah seorang Kristen? Kasih dalil dong di mana Yesus itu Kristen. Kalau Yesus Kristen ya bolehlah kita berpikir untuk ikut. Tapi kalau Yesus ternyata bukan Kristen, gimana? Ditanya aja gitu Bang. Oh, gitu ya. Atau minta sekali Soalnya jaminan keselamatan kepada Kristen dari Yesus itu mana? Soalnya udah lebih dari 3 kali mereka mencoba untuk apa, tapi dengan orang yang berbeda gitu. Iya, Gurunda. tapi targetnya sama. Mereka satu Iya. satu tim. Pertama dulu mereka menjanjikan dana dari Vatikan. Terus itu yang kedua mereka menjanjikan istilahnya itu harta atau beberapa fasilitas lah untuk supaya kebetulan kan saya dulu aktivis juga waktu masa kuliah dulu kan Gurunda. Jadi mereka tuh mencoba untuk bernego gitulah. Tapi yang kedua ini itu orang Indonesia langsung, itu orang Batak gitu. Jadi kebetulan saya kan orang Medan kan. Jadi saya mencoba untuk supaya gimana caranya untuk supaya mereka tuh berhenti untuk memberi untuk mengajak-ngajak seperti itu gitu. Itu direkam Bang, direkam di video, habis itu laporkan di polisi. Itu kan sudah membuat kita merasa tidak nyaman kan, mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama, nggak boleh. Ya kayak kemarin yang terakhir kan mereka memberikan buku sama saya, terus itu saya tanya, itu buku apa? Ya kamu baca aja sendiri katanya kan. Saya tengok ya kan, memang awalnya itu cerita seperti
itu komik-komik lah, tapi ceritanya kok mengarah ke apa namanya, ke Bible gitu. Makanya saya aduh Di gitu. video aja bang, di video dipiralkan. Oh iya. Oke, cuman itu aja Gurunda. Iya, memang ada sales agama itu banyak. Ada di terminal-terminal, di bus-bus, di pasar-pasar. Mereka teriak di situ. Kita yang teriak di rumah ibadah kita sendiri diprotes. Mereka teriak di pasar, teriak di bus-bus. Banyak itu. Apa karena nggak laku kali ya? Ya itulah makanya saya mencoba untuk apa namanya, untuk mencari gimana caranya supaya mereka tuh ya janganlah memberikan apa namanya, pengajaran-pengajaran terhadap ya kita memang lagi butuhnya duit kan mereka. Ya itu Itulah dimanfaatin tawarannya yang itu. pernah saya ininya. Kebetulan kemarin kan mereka memberikan fasilitas dari, saya tanya dari mana apa itu dana tuh, dari Vatikan katanya. Oh, terus itu ya Vatikan dari mana dananya? Nah itulah menjuru ke produk-produk kayak KFC dan sebagainya gitulah apanya kemarin. Rendah. Iya. Lain kali divideokan aja bang. Habis itu sampaikan begini, bagus kalau bapak mau, ibu mau, itu ada yang namanya Bang Suma, coba tawarkan itu, naik di komalnya bilang. Oke. Makasih Gurunda. Iya. Jangan ini nanti kalau datang ditegasin aja bang, saya ini Islam, gak boleh kau begitu. Kalau agamamu gak laku jangan kau jual murah agama kau itu. Jangan pakai gitu caranya. Ditegasin aja bang. Kan sudah lebih dari 2 kali kan. Kalau perlu siram air panas. Tapi videokan dulu sebagai bukti bahwa kita sudah terzolimi. Kita merasa terzolimi dengan kelakuan mereka seperti itu. Kita diajak untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu zolim. Jadi kalau sudah dinasihati masih juga datang, siram air panas. Yang penting ada bukti. Ada bukti bahwa mereka sudah datang berulang mengajak kita keluar dari agama kita dengan iming-iming duit gitu. Di video lalu ancam, kau tidak lari dari sini, tidak pergi siram air panas. Kalau masih tinggal disiram. Supaya mereka belajar gitu loh. Harus saling menghargai kita ini. Orang punya agama kok kemudian diajak masuk agama aneh, agama lain. Itulah yang dilakukan si Lina Tidak Jaya kemarin sama aku juga. Makanya aku suruh orang usir pulang. Salibkan aja. Jangan juga sih. Nasihati dulu, peringati dulu. Jangan mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Apalagi agamamu itu tidak rasional. Pak pulang, kalau tidak aku siram air panas itu lama-lama. Sampaikan gitu. Biar menjadi pelajaran, karena mereka memang meresahkan. Kemana-mana kalau dia sudah lihat ini orang lagi butuh duit, orang lagi butuh kesehatan, ini orang lagi sakit gak ada duitnya, didatangin itu biasanya tuh. Lucu kan? Umat Islam mana ada kayak gitu? Lanjut teman-teman. Aduh, kenapa nih Oten ini anu kali kok, Ten. Insyaallah ya. Saya kalau ada ke rumahku suruh pulang tidak mau ku ambilkan air panas ku siram. Putra, mudah-mudahan nih, Oten kayak ini kah? Putra, Kristen, Muslim, Putra, saudara Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Apa yang disampaikan, Semoga Bang? sehat selalu ya Bang Juma. Amin, Semoga amin. sehat selalu Bang Juma, selalu dalam lindungan Allah Amin, Subhanahu wa makasih ya taala. Bang, makasih Abang juga ya. Coba disikapi dulu itu, Kang. Diumumkan Makasih, itu Bang. yang lagi sakit itu, yang mualaf itu. Iya, iya. Iya, Bang. Katanya di Keramat Sentiong. Mana itu dekat Dubai? Ih, Jakarta itu Gurunda. Oh, Jakarta ya. Dubai. Mitra Putra, apa yang disampaikan Putra? Ya, ini di grup juga ini Uniripa juga Itu aja. tahu kan ini bener Gurunda Iya. orang mualaf lihat ini Uniripa juga di grup memberitahu ini seorang mualaf dari ibu-ibu di Kritia Sintiong Sintiong butuh apa namanya tenaga. Keramat Sentiong nggak jauh dari Lembaga Bible Indonesia. Yati Sarah, salah pencet kah? Bang Han, di mana suara itu, Bang? Tidur nih. Persiapan tok mau puasa besok. Besok hari apa? Selasa Gurunda. Puasa Latihan, latihan. Alhamdulillah. Kasih begitu nih itu Marwoto mau latihan puasa. Bukan Latihan, anak-anak Tok. tahu. Latihan setengah hari. Hari Rabu setengah hari lagi. Kayak dulu ya anak-anak kita, ya Allah. Orang tua itu Marwoto ya. Bangun Ki, Bang Handi, Deng. Asal bilang Gurunda latihan Ki puasa, mama Ini akibat Setengah tidak ada hari, orang Tok. ini. Aduh ya Allah. Akang mana? Akang informasinya gimana itu tadi mualaf ini? Iya, iya Gimana? Gurunda. Saya tadi udah nelpon ke Bang Haji Cerdas. Iya. Beliau lagi ke OTW ke lokasi. Saya juga ini mau OTW ke lokasi Gurunda, ke rumah sakit. Sambil di jalan ya. Iya. Nanti Iya. kalau udah nyampe sana, saya pakai video Gurunda. Insya Allah. Oke, beliau itu kenapa? Rupanya sakit, teraniaya apa gimana? Informasinya belum jelas Gurunda informasinya. Sakitnya kenapa? Kalau dilihat dari mukanya itu kayak ada bekas ini ya, bekas apa? Cakaran atau bekas apa gitu. Coba di videonya di ini Bunda. Coba Rahma. diputar lagi. Pingin lihat suaranya ada nggak ibu Bunda itu? Rahma. Suaranya ada meringis. Di mana? meringis Oh, di gitu. grup. Di grup ya? Iya. Siap. Di grup. Coba. Buat moderator juga izin karena saya nyetir, dipantau ya moderator. Siap. Siap. Nah ini Bang Iwannya nih, Bang Iwannya udah. Mohon maaf Pak, ini Bentar. Bisa buka kamera dulu ya. Teman-teman. Mudah-mudahan aja bukan karena rudal kudus. Wih, Akang. Banyak yang trauma. Mana rudal kudus kalau Oten? Udah nggak kudus itu. mohon maaf Pak, ini kondisinya si ibu sedang urgent Pak ya. Minta segera untuk menghubungi yang bisa menangani si ibu.
Mungkin dia Itu ini kondisinya dia masih di stasiun. Ini pada saat di stasiun, sekarang udah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Oh, mungkin dia ini ya kecelakaan kali ya. cek baru datang habis beli rokok. Saya sih bisa aja ke sana, tapi siapa yang dihubungi ya? Itu akan ke sana Bang Andi. Beliau ke sana sekarang. Akan OTW ke sana. Iya Kang. Ya. Komal diserahkan kepada moderator. Nanti dia live dari sana Bang Andi. Kita belum tahu ya beliau kenapa ya, biar Akang sampai di sana baru Akang yang mewartakan. Marwoto lagi nyetir. FNN. Ini Bang Iwan, ini Bang Iwan yang kemarin ateis itu. Oh, silakan Yang Bang. ateis, yang apa? Fansnya Bang Zuma ini yang terkagum sama Bang Zuma. Terguncang ya. Terguncang. Selamat malam, Silakan, Bang. abang host, abang-abang dan mbak-mbak semua. Iya Bang Bang. Ya, semangat malam Bang, salam kenal. Salam kenal Bang Juma. Saya juga Bang. Bang Juma. Siap. Salam kenal Bang, saya Wawan Bang. Iya, salam kenal. Saya Bang Suma, Bang Wawan. Ada perintah Bang? Berapa hari ini saya ada DM-an sama teman-teman abang Bang. Ah, siapa itu? Mbak Elmira ini kan. Ya. Terus saya bilang sama dia, Iya. selama 6 bulan nih hati saya terbolak-balik gara-gara dengar abang. Dan kalaupun Gitu. abang memang benar, nanti saya akan menuntut abang di akhirat nanti Bang, karena kalau nggak ada kelanjutannya ini Bang. Nah, guru ndak ada tuh pangwawannya. Iya ya, gimana? Kalaupun memang abang benar nanti di akhirat, saya akan menuntut abang karena abang udah membolak-bolakan hati saya tanpa lanjutan Bang. Jadi saya malam ini kan minta tolong sama abang, kasih dulu pencerahan untuk menguatkan hati saya tentang keluarga saya Bang. Iya, posisinya di mana abangku? Maksudnya dari aspek mananya ini? Saya masih abu-abu. Maksudnya gimana? Saya kira udah dikasih tahu sama teman-teman abang. Kemarin saya ada DM berapa orang teman abang. Iya, saya taunya abang terguncang gitu tentang apa yang saya sampaikan. Mungkin masuk akal atau gimana gitu. Nah, sekarang sahabat saya ini, saudara saya ini datang membawa keluarga. Maksudnya gimana itu? Saya cerita dari awal atau gimana nih Bang? Nanti terlalu lama. Boleh. Disingkat-singkat aja. Boleh. Saya Bang, nama saya Wawan, usia saya 37. Saya ateis Bang. Ya. Saya umur 3 bulan dititipkan di panti asuhan. Umur 8 bulan saya diadopsi sama keluarga ateis. Umur 20 tahun saya udah mengerti tentang dunia. Saya tanya sama papa mama saya, agama apa kita ini sebenarnya? Karena saya tidak pernah melihat ritual agama apapun di rumah saya. Tapi di KTP saya Islam. Saya tanya juga sama orang tua saya tuh, kenapa di KTP Islam? Karena kita hidup di negara mayoritas. Saya umur 27 tahun saya sunat karena saya belajar tentang kesehatan sedikit-sedikit. Jadi selama 6 bulan ini saya seperti orang gila gara-gara abang. Saya nggak peduli dengan perdebatan abang dengan agama lain. Ya,
Yang jelas saya tuh kalau bahasa sekarang terjuma-juma lah katanya. Sampai tidur pun saya pakai headset cuma dengar suara abang yang videonya itu aja. Iya. Jadi Dan saya merasa kayak gitulah kalaupun memang abang itu benar. bumi oleh pencipta kita. Keberadaan kita di bumi ini kan tanpa konfirmasi dulu. Saya mau ke bumi, lahirkan saya dari seorang wanita bernama si Fulan dengan jenis kelamin pilihan saya laki ya. Awas, jangan sampai kau jadikan saya jadi perempuan. Aku punya laki, oke? Oke, itu nggak ada abangku. Seketika kita dari tidak ada menjadi ada. Berarti ada yang mengatur ritme kehidupan kita ini. Lalu kemudian setiap hari kita berpoles, mempergagah diri. Ketika rambut panjang kita ukir kemudian supaya ganteng. Kuku panjang kita potong, gigi kotor kita sikat. Semua yang ada pada diri kita ini kita percantik. Sebenarnya itu adalah sinyal kalau kita ini adalah ciptaan. Nah, kalau kita adalah ciptaan, berarti ada yang menciptakan kita. Apa buktinya kita ini adalah ciptaan? Ada satu hal yang tidak pernah terpisah di dalam diri kita. Mungkin saudara saya memiliki nasib yang kurang beruntung, berpisah dengan ibu yang melahirkan. Akan tetapi, ada satu hal pada diri saudara yang tidak pernah terpisah. Sejak Anda dilahirkan sampai detik ini. Apa itu? Ruh dan juga jasad. Tapi ingat, ada masa di mana dua hakikat ini akan terpisah, dua hal ini akan terpisah. Pada saat apa itu? Pada saat ketika kesempatan kita untuk beribadah kepada yang telah menciptakan kita itu udah selesai. Maka ruh dan juga jasad itu akan terpisah. Hari ini mungkin Anda saudara bisa menuntut Bang Suma. Gara-gara ente Bang Suma, saya jadi bingung. 6 bulan saya menderita untuk menjalani hidup. Bingung. Apakah saya harus masuk Islam atau saya tetap hidup seperti seekor kerah yang tidak punya keyakinan dalam menghadapi kehidupannya di atas muka bumi ini. Hanya modal dengkul, hanya modal kaki, tangan, kepala, perut, makan. 24 jam saya lewati, begitu-begitu aja. Sama seperti seekor kerah. Tapi dengan adanya Bang Suma, aku jadi bingung kau buat. Artinya apa? Konsep kehidupan kita dari tidak ada menjadi ada dituntut oleh pencipta. Bahwa aku menitipkan sebuah chip serpihan keberadaanku sebagai hakikat yang mengadakan engkau dari tidak ada menjadi ada, yaitu akal. Untuk apa akalmu itu aku ciptakan? Supaya engkau sampai kepada diriku. Akal yang adalah merupakan penggerak daripada rasionalitas, estetika, budi pekerti, rasa, gerak yang ada pada dirimu, itu bisa sampai kepada saya yang telah menciptakan engkau. Itu pasti tuh. Kenapa Anda menjadi bingung? Karena ada sinyal di dalam tubuh Anda yang berupa akal, yang menangkap setiap pembicaraan saya, menyampaikan apa yang menjadi benar-benar hak, batil-batil. Anda dengarkan, maka akal Anda berfungsi. Kenapa bisa demikian? Ya karena itu sudah disetting. Kita ditunjuk oleh pencipta kita sebagai makhluk sempurna dengan akal. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada pencipta. Dengan akal kita inilah kita sampai kepada pencipta kita. Kalau di Islam itu Bung, itu sederhana untuk melumpuhkan data-data itu, keadaan itu. Al-Quran, kitab suci saya, dalam surah Fussilat ayat 53 itu cukup melumpuhkan kebingungan saudara. Apa kata pencipta saya dalam Al-Quran kitab suci saya?
Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan yang mengadakan semuanya, termasuk mengadakan diri lo, memperlihatkan kepada dirimu tanda-tanda keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Dan aku bahkan memperlihatkan keberadaanku pada diri lo sendiri. Lihat, kamu makan, masuk makanan itu ke dalam tubuhmu. Bukan kamu yang memilah. Nutrisi yang ada dalam tubuhmu bukan kamu yang menyalurkan, yang mengatur salurannya. Makanan ini sampai ke kepala, yang ini sampai ke lengan, yang ini sampai ke lutut, ini sampai ke paha dan seterusnya. Aku yang mengatur itu semua, bukan ente. Makanan yang masuk ke dalam tubuhmu, ada yang membuat kemudian rambutmu memanjang. Apakah engkau pikir wa fi anfusihim, gigimu tidak memanjang seperti tumbuhnya rambut? Rusukmu tidak memanjang seperti memanjangnya kuku? Siapa yang menahan itu semua? Engkau. Engkau rupanya. Mama angkatmu dengan uangnya, bapak angkatmu dengan hartanya, menahan gigimu nggak bertumbuh, menahan rusukmu supaya tidak bertumbuh seperti rambut. Aku yang menahan itu semua. Dan aku minta akalmu itu sampai kepadaku. Maka Al-Quran sangat jelas mengatakan kepada kami umat Islam, haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran inilah sebagai suatu keterangan yang jelas kepada seluruh manusia. Ateis kah dia, Kristen kah dia, Buddha kah dia, Hindu kah dia, Islam kah dia. Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada penciptanya, takut kepada kehidupan setelah hidup di atas muka bumi ini. Itu. Jadi Al-Quran itu obatnya. Maka saya katakan, kalau anda bingung, sanurihim ayatina fil afaq. Siapa yang mengadakan alam semesta ini? Siapa yang mengatur ritme jantung anda? Siapa yang mengatur darah anda dalam tubuh anda? Anda, bukan. Kata Tuhanku, aku yang mengatur itu semua. Tetapi kamu melupakan aku. Kamu sombong terhadapku. Seakan-akan apa yang kau temukan, apa yang kau raih, apa yang kau capai, apa yang kau sandang adalah milikmu. Padahal segenap kekuatan dan harta yang kau punya, kau tidak sanggup menukar dengan biji mata yang telah aku berikan kepadamu. Hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, kebahagiaanmu, kesehatanmu, ruang lingkup kesempatan dalam hidupmu, kau kumpulkan menjadi satu, menumpuk sampai langit. Kata Allah, satu biji mata yang aku ciptakan untukmu wahai hambaku, tak sanggup kau tukar dengan itu. Tapi kau sombong. Ada orang yang menjadikan kebenaran itu sebagai tolak ukur. Ada yang menyampaikan kebenaran itu kepadamu. Matamu melihat, kupingmu mendengarkan, bahkan hatimu menelaah kebenaran itu. Akalmu kemudian mengkonsumsi apa yang disampaikan. Tapi kamu tetap aja sombong. Kamu sombong. Ingat, ada masa oksigenku aku larang lagi untuk masuk ke rongga dadamu. Ingat, ada masa seluruh makanan yang aku ciptakan aku larang lagi untuk masuk ke dalam mulutmu. Ada masa di mana bumi yang kau pijak, aku larang lagi dia mengizinkan engkau pijak di atas tanahku. Ada masa di mana ulat-ulat yang ada di dalam tanah teriak untuk ingin segera mencabik-cabik dagingmu. Jangan sombong. Engkau dari sperma yang tak ada nilai. Aku jadikan menjadi manusia yang sempurna, hidup dengan harta, dengan pangkat, kemegahan, kemewahan. Tapi kau lupa kamu dari siapa. Kamu lupa untuk apa kau ada, dan kau lupa mau kemana engkau pergi. Lihat orang-orang kaya di sekelilingmu. Hari ini kau lihat mereka busungkan dada. Besok kemana dia pergi? Mana hartanya yang dia bawa? Tak ada. Hari ini kau melihat orang yang berpangkat tinggi, punya jabatan, di mana-mana dia disegani, di mana-mana dia dihormati. Ketika saatnya datang,
dia kembali selevel dengan cacing di bawah tanah. Kemana nalurimu? Kemana kemudian insting kemanusiaanmu? Bahwa sesungguhnya akulah yang mengatur segala sesuatu itu. Kenapa kau tak mencariku? Kenapa kau tidak menemuiku? Aku sudah memasang 2 cahaya di dalam dirimu. Apa itu? Akal bukan produk dari ibu bapakmu. Akal bukan benda yang kau beli di toko dengan hartamu. Akal bukan sesuatu yang kau dapatkan dengan perjuanganmu. Akal itu seketika ada di dalam dirimu, itu dari aku. Yang kedua, ruh. Kamu bisa bercermin, melihat hidungmu mancung, matamu indah, kupingmu bagus, bibirmu seksi, wajahmu tampan dan seterusnya. Boleh kau bangga. Sayangnya kau tidak tahu, itu bukan kamu. Itu bukan milikmu. Itu punyaku. Ada masa di mana aku mengambil matamu. Ada masa aku mengambil hidungmu. Ada masa gigimu aku ambil satu persatu. Ada masa itu. Tapi kamu tetap aja tidak mencari aku. Kau lihat siang berganti malam. Kau lihat dulu tanganmu lemah. Dulu kau masih menangis menggunakan popok. Sekarang kau gagah menggunakan sepatu mahal, pakaian yang necis. Tapi kamu lupa. Kamu tidak melihat kulitmu. Setiap hari semakin bertambah usiamu. Semakin keriput kemudian kulitmu. Kamu gak lihat garis-garis di samping matamu. Sudah nampak ketuaan pada dirimu. Rambutmu sudah berubah warna. Gigimu satu persatu sudah izin meninggalkan kamu. Kau lupa bahwa itu adalah tanda-tanda panggilan kematianmu. Kamu masih tetap sombong. Masih merasa angkuh. Masih merasa paling hebat. Padahal orang kiri kananmu sudah berlomba-lomba sujud beribadah kepada Tuhannya. Engkau masih tetap saja mencari Tuhanmu. Sadar. Sanurihim ayatina fil afaka wa fi ampusihim. Kau takut kehilangan harta. Kau takut kehilangan kepunyaan. Kamu takut ditinggalkan keluarga. Tapi tak ada satupun di antara mereka, baik hartamu, anakmu, orang tuamu, kekasihmu, istrimu, yang akan menemani engkau di saat kau tak punya lagi pilihan. Di saat kamu masuk ke liang lahat, kamu tak bisa lagi punya pilihan. Ah, kayaknya besok aku mau masuk Islam deh. Ah, besok kayaknya aku mau masuk Kristen deh. Ah, kayaknya tunggu-tunggu dulu deh. Aku kudu belajar dulu deh. Tunggu momen yang baik deh, baru masuk Islam. Di saat ajalmu sudah ada di tenggorokan, itu tak berlaku. Mau Islam kah kamu, mau Kristen kah kamu, mau ateis kah kamu, jika masa sudah sampai di mana aku sudah memanggil rohmu itu untuk kembali kepada aku, tak ada lagi jurus yang bisa kau pakai. Saatnya kau di alam kubur, kau hanya berurusan dengan kehidupan selanjutnya. Dan hidupmu selanjutnya ditentukan oleh hidupmu kualitasnya hidup sebelumnya. Jika hidup sebelumnya kamu hanya sibuk aja, tapi kau tidak mengenal dirimu, maka kaulah manusia yang paling menyesal di alam kubur. Itu pasti. Besok hari Selasa, ada nggak ateis yang bisa menahan supaya hari Selasa terpending? Jangan buru-buru dong hari Selasanya. Perpanjang dong malam ini sampai 24 jam lagi. Kalau mau habis perpanjang lagi 5 jam. Mau habis tambah lagi bonus 2 jam. Biar hari Selasa itu kita undur-undur aja. Tidak ada kekuatan. Hartamu boleh menumpuk, ilmumu boleh tinggi, ateis boleh kau banggakan. Tetapi hari Selasa besok, siapapun kamu, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, Selasaku akan datang. Apa maksudnya? Ateis pun kamu, Islam pun kamu, Islam pun kamu, Kristen pun kamu, kalau sudah tiba masanya ajalmu, tak ada cerita. Tunggu dulu, aku mau belajar dulu, itu tak ada, nggak berlaku bagimu. Kenapa? Akal yang ada pada diri orang yang berislam dengan akal orang yang ateis itu sama. Kuping yang ada pada diri lo dengan kuping yang ada pada orang Islam itu sama. Rasa sama, kesempatan sama,
detiknya sama, menitnya sama, jamnya sama, harinya sama, kesempatannya sama, akalnya sama, dan aku tidak membeda-bedakan kalian. Jadi kamu harus menyadari bahwa bukan karena kamu tidak beragama kamu selamat, kamu tidak dikena hukuman. Enggak. Siapapun kamu yang punya akal, lu harus sampai kepadaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan yang maha berkuasa. Tak ada yang bisa mengatur aku. Aku menciptakan kamu. EGP aku ciptakan kau dengan laki-laki. EGP aku ciptakan kau tanpa ayah, tanpa ibu. Itu bukan urusanmu. Aku yang punya kehendak, bukan ente. Aku yang Tuhan, bukan ente. Aku. Tak ada urusan dengan itu. Aku Tuhan, aku yang maha berkuasa. Aku yang maha berkehendak. Kalau aku mau kau kembali, kau kembali. Kau masuk neraka, masuk neraka. Siapa rupanya kau yang bisa mengatur aku? Nggak ada. Nggak ada cerita. Aku bingung. Aku dilahirkan dalam keadaan ateis. Keluarga. Nggak ada cerita. Aku nggak mau terima itu. Kenapa? Telah sampai kepadamu Islam. Telah sampai kepadamu kebenaran. Utusanku sudah sampai kepadamu. Kuping yang aku ciptakan, aku gunakan untukmu. Aku sudah perdengarkan kalimat-kalimatku. Tapi apa yang reaksimu? Kau menolak, kau sombong. Kamu nggak mau tunduk. Ya sudah, rasakan. Ketika kamu di alam kubur, tak ada pilihan. Tuhan, izinkan aku kembali untuk sujud kepadamu. Nonsen, itu tak akan pernah terjadi. Maka bagi orang berakal, kata Quran, cukuplah Al-Quran ini sebagai pelajaran. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Gak ada cerita, saya kan ateis. Loh, kalau ateis emang kenapa? Sama cerita ketika dulu saya belum mondok, saya masih kelas 6 SD. Dimarahin selalu karena nggak ngaji, selalu dipukul karena tidak sholat. Lalu ibu saya selalu memberikan contoh, tengok tuh sepupu lu, dengar masjid langsung ke masjid, tiba masa sholat langsung sholat. Seumuran samamu. Apa jawaban saya pada saat itu ke ibu? Ibu, dia wajar karena dia anak pesantren. Aku kan bukan. Dia kan ibtidaiyahnya di pesantren. Aku kan kagak. Apa kata ibu waktu itu? Emang cuman orang pesantren yang bakal mati? Emang hanya orang pesantren yang akan dihakimi? Hah? Yang tidak pesantren itu nggak mati? Yang tidak pesantren itu tidak wajib rupanya ibadah menyembah Tuhan. Oh, hanya anak pesantren rupanya yang wajib. Kamu pesantren atau tidak pesantren sama-sama dituntut untuk kau ibadah. Kamu pesantren ataupun tidak pesantren sama-sama tergiring kepada ketiadaan, yaitu kematian. Jadi isi hidupmu dengan berkualitas. Sejak itulah apa yang saya katakan kepada ibu-ibu. Kalau begitu tamat SD aku mondok juga ya. Alhamdulillah. Itu saudaraku. Jadi apa yang Anda ragukan terhadap kebenaran Islam? Apa? Anda ateis, saya Islam. Hari Selasa besok kita lalui sama-sama. Detik saya ketukannya sama. Detik Anda juga ketukannya sama. Menit yang saya lalui sama dengan menit yang Anda lalui. Jam yang saya lalui sama dengan jam yang Anda lalui. Beda kita adalah aku melalui detik ke detik menjadi menit. Menit terurai menjadi jam. Jam kemudian terbingkai menjadi hari. Hari menjadi minggu, bulan, tahun. Kulalui dengan kualitas ibadah. Anda menghabiskan waktu cuman berpikir, apa ini? Kok jadi bingung saya? Waktu berlalu capok. Habis waktu itu, habis berputar. Orang sedang berlomba-lomba beribadah, Anda hanya sibuk untuk berpikir. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Kenapa? Itu tadi ada dua hal yang dititipkan oleh pencipta langit dan bumi kepada kita. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah ruh.
Ketika dua hakikat ini kita kenali, maka insya Allah kita akan kembali sujud kepada yang telah menciptakan kita. Saya kira begitu saudaraku, mohon maaf kalau panjang lebar. Saya lagi segar-segarnya karena habis minum teh buatan anak gadis saya. Silakan. Bang Juma. Saya Bang. Ini saya kan udah saya tanya nih sama teman-teman abang, tapi saya belum puas kalau belum abang yang jawab bang. Iya. Semoga jawaban dari abang kan bisa menguatkan hati saya bang. Yang pertama silakan. Kan, saya kan manusia bang. Iya. Saya udah jelaskan tadi sampai detik ini di usia saya 37 tahun saya nggak tahu ibu kandung saya sama bapak kandung saya dan agama mereka apapun nggak tahu saya bang. Karena kan zaman dulu kan belum ada zaman kayak sekarang media sosial bang kan. Kita nggak bisa cepat mengenal orang tua kita. Saya coba datang ke panti asuhan itu pun nggak terdata lagi bang. Dan saya pun harus bagaimana perasaan saya, bencikah saya sama orang tua kandung saya, ataukah saya rindu sama orang tua kandung saya. Yang jelas saya sekarang ini dibesarkan sama keluarga ateis. Jadi selama 37 tahun itu kan tidak mudah kita membuang perasaan kita sama orang tua kandung adopsi kita bang. Kemarin saya coba mengobrol sama orang tua kandung saya, adopsi saya bang. Saya mau masuk agama saya bilang. Terus dia bilang, kalau kamu masuk agama apapun, kau keluar dari rumah ini, jangan pernah kau pijak lagi rumah ini dan kau tidak akan kuanggap anak. Sedangkan di dunia ini bang, saya cuma ada keluarga, cuma mereka bang. Dari kecil bang, saya dibesarkan sama mereka kan nggak mungkin mudah saya membuang kasih sayang mereka bang. Sedangkan saya tidak tahu kan ibu kandung sama bapak kandung saya. Tolong bantu saya bang, kasih saya saran ataupun nasihat supaya saya bisa menguatkan itu bang. Itu yang pertama bang. Yang kedua ini bang, saya bertanya nih bang, kalau memang agak panjang maaf sedikit bang ya. Ini agak sensitif nih saya tanya nih bang. Iya. Saya nanya gini bang, seandainya agama abang yang paling benar, nanti di akhirat nanti saya bisa menuntut abang atau menuntut yang maha kuasa. Kenapa kalau memang itu benar, kenapa saya lahir di rahim seorang yang tidak ada beragama bang? Kalau memang Islam benar, kenapa semua manusia di dunia ini lahir di rahim agama yang berbeda-beda? Terus otomatis bang, yang abang bilang tadi, semua bayi lahir ke dunia ini ke dalam keadaan muslim. Kita contohkan misalnya saya lahir di, yang saya tahu saya diadopsi sama keluarga ateis tanpa agama. Otomatis saya dibesarkan dengan cara ritual tanpa agama bang. Seperti beda-beda teman-teman muslim yang lain, mungkin dari kecil dia dari kandungan sudah dibaca-bacakan salawat mungkin bang. Dari begitu dia lahir ke dunia sudah diperkenalkan dengan cara-cara mengaji, belajar sholat mungkin bang. Tapi kan kami tidak bang. Itu kan makanya saya tanya sama bang, agama ini keturunan apa kepercayaan bang? Itu aja bang. Yang ketiga bang, kalau memang jawaban abang ini tertentu di hati saya, dalam 3 hari ini saya akan bergabung sama abang. Iya. Jadi gini, ketika kita berbicara mempertanyakan keadaan ini, kenapa Allah kemudian tidak menciptakan saya menjadi seorang Bang, bayi? izin bang, saya potong sebentar bang. Itu kan ada yang nanya di bawah tuh, di KTP saya apa? Saya udah bilang tadi, yang baru gabung mungkin belum mendengar. Saya di KTP saya Islam, karena saya hidup di negara mayoritas. Jadi orang tidak bertanya lagi kan bang, di bawah kan bang. Iya betul. Iya, jadi kita ini dicipta oleh Allah itu dibalik pengetahuan Allah dan kita nggak tahu apa-apa. Makanya Allah tidak ditanya tentang apa yang kemudian dilakukan oleh Allah. Kitalah yang ditanya tentang apa yang menjadi perbuatan kita. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi kitalah yang akan ditanya
apa yang kamu kerjakan. Terkait dengan hal yang saudara sampaikan, setiap manusia itu memiliki ujian dan cobaan masing-masing oleh penciptanya. Dan ujian itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Ketika kemudian ciptaan atau hamba ini menjalani ujian itu dengan pola takwa. Apa itu? Takut kepada Tuhannya. Contoh misalnya, ada di antara kita yang lahir dalam keadaan suka kepada sesama sejenis. Keadaan ini boleh jadi itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Maksudnya gimana? Orang yang mampu sembuh dari pola yang sudah Tuhan gariskan pada dirinya itu, berjuang dia untuk sembuh dan mati dalam keadaan dia berjuang dari penyakit itu, maka dia mati dalam keadaan jihad. Surga. Surga. Tanpa perang dia mati dalam keadaan itu. Jihad itu dia mati syahid. Berarti Allah memberikan jalan masing-masing kita untuk sampai kepada kebenaran itu dengan pola akal. Maka Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Segala kebenaran itu sudah kutumpahkan di atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Keadaan yang saudara alami adalah, saya lahir dibesarkan sama orang ateis. Betul. Betul. Tetapi bukankah kemudian Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengenal Islam? Di mana hari ini ketika Anda memeluk Islam, kullil ladzina kafaru in yantahu yukfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kufur, yang tidak menyembahku, jika mereka berhenti dari kekufurannya masuk Islam kemudian, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa indahnya. Selama ini Anda tidak menyembah kepada yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesempurnaan kepada saudara. Di usia 37 tahun, Anda tidak pernah sujud menyembah pencipta Anda. Enak kali. Makan apapun yang Anda mau, melakukan apapun yang Anda suka. Dapat hidayah. Begitu dapat hidayah, seluruh dosa-dosa yang pernah Anda lakukan dihapuskan oleh Allah. Ayo, kira-kira beruntung siapa? Anda atau saya? Coba. Begitu juga mereka yang kufur, mereka yang lahir dalam keadaan non-muslim, sama-sama diberi kesempatan oleh Allah. Apa itu? Akal. Akal. Diminta untuk berakal manusia itu. Maka ketika orang berakal menyembah sapi, ketika dia menggunakan akalnya, maka dia akan meninggalkan penyembahan terhadap sapi. Kenapa? Sapi tidak mungkin maha kuasa, sapi tidak mungkin maha pencipta, sapi tidak mungkin Tuhan. Begitu juga pohon, begitu juga batu yang dilahirkan oleh batu, kalau ada batu yang melahirkan batu. Itu real. Hari ini kata Quran, katakan kepada orang-orang kafir itu, ketika dia berhenti dari kekafirannya, maka aku Allah pencipta langit dan bumi akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Ayo, masih ada yang bisa menandingi itu rupanya? Tidak ada yang bisa menandingi itu. Anda mau protes, saya kenapa nggak dilahirkan dari rahim? Saudaraku, bisa jadi nih, ketika Anda lahir dalam keadaan Anda beragama yang benar Islam, boleh jadi kemudian ketika Anda dewasa Anda murtad karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh keadaan, karena pengaruh pergaulan. Boleh jadi. Justru karena dengan keadaan seperti ini, boleh jadi itu adalah wujud cinta dan kasih sayang pencipta kepada saudara.
Sangat boleh jadi ketika Anda lahir, dibesarkan oleh ibu kandung saudara, sangat boleh jadi ada kesempatan di mana saudara pada usia tertentu, dalam keadaan tertentu, Anda menghunuskan pedang dan kemudian menebas ibu kandung saudara. Dan Allah menghindarkan itu terjadi, maka Anda tidak dipertemukan dengan beliau yang mulia, ibu Anda. Sangat boleh jadi. Makanya Al-Quran menuntun umat Islam itu la yus'al amma yaf'al. Gak perlu kau tanya kenapa Allah, kenapa Tuhan, gak perlu, kata Allah. Aku yang tahu, aku yang maha tahu. Maka apa yang aku lakukan itu sudah yang terbaik untukmu. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Aku yang tahu. Sangat boleh jadi ketika aku tidak memisahkan engkau dari masa di mana engkau dan ibumu dibunuh oleh orang sekampung karena kalian berdua melakukan perbuatan tercela, maka demi untuk menghindarkan itu, aku putuskan mata rantai agar engkau berdua bisa berjumpa di jannah, di surga kelak. Andai saja Tuhan kemudian membuka tabir rahasia itu, maka Anda akan berpikir, ya Rabb, begitu mulianya engkau sehingga engkau tidak mempertemukan aku dengan ibuku. Ternyata pada usiaku sekian aku membunuh ibuku atau ibuku membunuhku sehingga ibuku masuk menjadi penghuni neraka jahanam. Karena engkau cinta kepada ibuku, engkau sayang kepada yang engkau ciptakan. Engkau pisahkan dari sejak bayi supaya beliau bisa tentram menjadi manusia yang baik, lalu kemudian bertaubat kepadamu dan masuk ke dalam jannahmu dan menyatu dengan aku di jannah kelak. Itu ada hikmah di balik itu semua. Maka Al-Quran mengatakan la yus'al amma yaf'al wahum yus'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kalian yang aku ciptakanlah yang akan aku tanya. Apa yang kamu kerjakan setelah aku ciptakan dalam bentuk fi aksani taqwim, dalam bentuk sempurna. Saya kira begitu saudara. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam perintah untuk kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada seluruh manusia. Wa wasainal insan biwalidah hamalatsu ummuhu wahna ala wahnin, dan seterusnya. Perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, Anda punya orang tua pasti. Bagaimana cara saya berbuat baik? Aku tidak mengenal mereka. Jadikan diri Anda menjadi orang yang soleh. Dimanapun ibu, bagaimanapun keadaannya, doakan yang baik-baik. Bagaimana dengan ibu angkat saya? Kalau saya pindah agama, gampang. Anda sayang sama dia, sayang. Kalau Anda sayang kepada ibu angkat Anda, seibarat Anda sudah tahu Islam itu benar. Pertanyaannya, maukah Anda kedua orang tua Anda itu tidak masuk ke dalam surga? Kalau mau, silakan Anda ikuti maunya. Sama-sama mati dalam kekufuran. Seibarat Anda sudah tahu kendaraan yang dipakai orang tua sekarang ini adalah kendaraan menuju jurang, dan Anda ada di atasnya, adalah sudah benar, Anda loncat dari kendaraan itu, lalu mengambil kendaraan lain, lalu ikut kepada orang tua, panggil mereka, wahai ayah ibu, naik ke kendaraan ini, karena kendaraan yang Anda tumpangi sekarang itu adalah kendaraan menuju jurang neraka jahanam. Kalau sayang, jangan malah sudah tahu ini bakal ke neraka, kendaraan yang aku lalui dengan orang tuaku ini akan jatuh ke jurang. Anda malah ikut-ikutan di atasnya. Ya udahlah Bu, kalau begitu biar aja kita pasrah sampai kita mati di ateis ini. Berarti Anda zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Siapakah yang zalim itu? Yang zalim itu adalah mereka yang sudah sampai Islam kepadanya, tapi mereka tidak mau memeluk agama Islam. Intinya ayat itu di situ. Jadi saudara, kalau Anda yakin Islam ini sudah benar, siapapun orang tua angkat Anda, apapun jabatannya, seperti apapun kekuasaannya, tetap harus Anda keluar dari sana, mengambil kendaraan baru, lalu menyambut dia.
Tapi Bang Suma dia nggak mau. Yang penting Anda sudah berusaha untuk menyelamatkan dia. Kalau Anda tetap aja di sana, itu sama halnya Anda hidup di dalam kegelapan. Saya mengatakan analoginya, orang tua Anda dalam keadaan gelap, tidak tahu yang benar itu yang mana. Yang mereka tahu dunia, harta, makan, hidup, tidur, seterusnya. Itu aja. Nah, sekarang Anda tahu itu adalah sebuah kegelapan. Sebagai anak yang berbakti untuk balas budi kepada kedua orang tuanya, silakan Anda mencari obor agar supaya hidup mereka terang. Jangan ikut-ikutan gelap di situ. Ya sudahlah, orang tua saya nggak mau, ya sudah aku di sini aja. Ingat saudara, kalau Anda takut dengan harta, tengok ayam. Lihat ayam itu. Ayam sekali beranak, itu jarang dia beranak cuma satu. Jarang. Sekali menetas puluhan. Tapi dia mampu menghidupi anak-anaknya hanya dengan mencakar-cakar tanah. Ayam tidak pernah takut miskin. Ayam tidak pernah takut matahari. Ayam tidak pernah takut dengan hujan. Ayam tidak pernah takut dengan lapar. Dan dia hanya modal cakar doang. Tidak ada kaki, tidak ada tangan. Semua menjadi tangan dan kaki. Tapi bisa hidup bertahan sesuai dengan kodratnya sebagai ayam. Kita manusia dikasih kecerdasan, dikasih tangan, dikasih kekuatan, dikasih kesempatan, dikasih pola kemudian dalam hidup. Takut menuju kepada kebenaran hanya karena takut kehilangan harta. Berarti kita lebih rendah daripada seekor ayam. Oleh karena itu, ya saya sebagai abang di sini, Anda masih muda, mengatakan bahwasanya kalau Anda ingin selamat dan ingin menyelamatkan keluarga, solusinya cuma satu. Apa itu? Dinul Islam. Tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Itu saja dari saya. Silakan. Bang, makasih Bang. Jadi saya ini kayak mana nih Bang sekarang ini Bang? Kalau sudah yakin, ya syahadat. Tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Anda tidak akan menjadi buruk. Anda tidak menjadi jelek. Derajat Anda tidak berkurang. Harta Anda tidak akan berkurang. Dengan menyembah kepada pencipta yang maha kaya. Yakin dan percaya. Saya malah berpikir gini Bang, kalaupun memang saya masuk Muslim Bang, pertama kali saya berdoa saya minta nyawa saya dicabut aja Bang, karena mungkin bagi saya udah terlambat saya mungkin Bang ya, umur usia 30 tahun itu. Saudaraku, ada seorang ahli ibadah berdoa dan menganggap dia sudah pantas mati karena menurut